Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalna ilayna al-ma'an mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat maghrib sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Walaupun tadi sebelum maghrib kita diguyur dengan hujan yang sangat deras, namun itu tidak menyurutkan bagi kita semuanya untuk melangkahkan kaki kita beriktikaf dan berada di dalam majelis ilmu yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman surga. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan manusia, di mana Rasulullah menjelaskan kepada kita umatnya, barang siapa yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Dan Rasul sendiri yang mengatakan lailuha kanahariha, malamnya itu terang benderang bagaikan di siang hari. Begitulah indahnya pada saat seseorang itu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak hal yang manusia umatnya itu enggan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Salah satu perintah Rasul yang paling ringan itu adalah perintah untuk kita tidur. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita tidur dengan sisi sebelah kanan, dengan makna pada saat seseorang tidur dengan posisi seperti ini, miringnya ke kanan, secara medis itu akan menyebabkan seseorang tersebut akan sehat. Ini secara medis. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad, tanpa mempertimbangkan medis non medis, kita hanya ingin mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Apa hikmahnya? Hikmah yang paling terbesar yaitu adalah pada saat seseorang tidur dengan sebelah kanan, maka posisi jantung itu berada di atas. Posisi jantung seseorang itu berada di atas, sedangkan otak itu berada lebih rendah daripada jantung. Sehingga darah, oksigen di otak semuanya akan berjalan dengan mulus, akan berjalan dengan lancar. Ini merupakan salah satu hikmah kenapa Rasul menyuruh kita tidur seperti itu. Selain itu, apabila seseorang tidurnya sebelah kiri, maka jantungnya akan terjepit, maka semua itu akan membuat proses bagi kesehatan dia tidak baik. Terlebih terkadang orang paling banyak terkena serangan jantung pada saat mereka tidur
dengan posisi tidur seperti itu. Bayangkan bagaimana indahnya pada saat kita mengamalkan perintah Rasulullah SAW tanpa ada analisa. Dikarenakan apa? Syariat ini diturunkan oleh Allah itu untuk kemudahan kita, bukan untuk memberatkan kehidupan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bahwasanya syariat ini diturunkan oleh Allah itu untuk membuat kita mudah hidup, untuk mengantarkan kepada kesuksesan kehidupan kita. Nah, kalau masalah tidur saja kita tidak mau mengikuti diperintahkan oleh Rasul, bagaimana dengan masalah-masalah lain? Bagaimana dengan petunjuk-petunjuk hidup yang lain? Cukup banyak petunjuk hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar rasa cinta di dalam jiwa kita untuk menerapkan apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu terpatri di dalam jiwa kita, sehingga kita tidak merasa berat pada saat kita menemukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, maka itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena kecintaan kita menghadirkan, mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada maghrib yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW kelak di hari akhirat, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan menyambung beberapa amalan yang akan menyelamatkan manusia dari siksaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan birrul walidain merupakan salah satu amal yang bisa membuat seseorang itu selamat dari siksaan azab kubur dan siksaan neraka. Di dalam kitab Mu'jam Kabir diriwayatkan hadis nomor 39, hadis dari Abdurrahman ibnu Samurah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitul barihati ajaban. Aku melihat kemarin sesuatu yang sangat ajaib. Rasul bermimpi. Ru'yatun nubuwah itu merupakan bukti nyata. Ra'aitu rajulan min ummati qadihtawashathul malaikah. Aku melihat seorang laki-laki itu telah dihalau oleh seorang malaikat. Faja'ahu wudu'uhu fastanqadhahu min dhalik. Maka datanglah wudu'nya sehingga orang tersebut selamat dari halauan malaikat. Kalau dalam bahasa Aceh, kai kepung. Orang tersebut sudah dikepung oleh malaikat mau diazab. Faja'athu wudu'uhu fastanqadhahu min dhalik. Maka selamatlah dia. Ini hal yang paling mudah bagi kita untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berwudu, dawam, menjaga kontinuitas berwudu kita. Dan ini sangat banyak manfaat. Dan saya sudah merasakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini kita hidup di Aceh, khususnya di Lok Sumawe, itu paling gampang untuk menjaga wudu. Kenapa? Karena pengalaman saya sewaktu saya berada di Cambridge di Inggris, untuk ambil wudu itu kita harus ke toilet. Bayangkan, mau menjaga wudu dengan suhu derajat 6 derajat Celcius, sebentar-sebentar kita harus pipis, maka kita mengambil wudu itu harus ke toilet, kunci toilet, karena nggak ada wastafel tempat kita seperti ini. Masuk ke toilet, kunci, keluarkan tisu banyak-banyak, lap, tidak boleh ada satu titik air pun yang tersisa. Begitulah kita harus menjaga. Kenapa? Karena mereka akan komplain. Begitu dilihat kita keluar ada tetesan air di kamar mandi, dikomplain. Apa orang Islam seperti ini semuanya? Kotor, jorok, meninggalkan bekas seperti itu. Maka kita harus menjaga dengan baik sekali. Kita ambil wudu, kita lap wastafel kembali sehingga bersih, tidak boleh ada air. Pengalaman seperti itu kapan? Waktu saya lebih parahnya lagi di Amerika. Sewaktu di Amerika malahan kita memang sama sekali kamar mandinya itu ambalnya seperti ini. Karpet kamar mandi itu seperti ambal kita. Jadi tidak boleh ada tetesan air, tidak boleh ada air yang merembes.
Maka ini adalah sebuah nikmat pada saat kita hidup di Aceh. Tinggal buka keran, ambil terus wudu, jaga terus wudu sepanjang masa. Nggak ada yang larang, nggak ada buat aturan seperti kehidupan di Eropa. Maka kesempatan seperti ini pada saat kita mengambil wudu, ingatlah hadis Samurah bahwasanya seseorang itu akan diazab. Pada saat itu yang bisa menyelamatkan azabnya itu adalah wudunya. Dan hal ini bisa kita rubah tradisi saudara-saudara kita yang masih minim pengetahuannya tentang musafahah. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang di Aceh apabila misalnya pergi ke kenduri, main sosor terus tangannya antara laki-laki dengan perempuan, salam terus ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai wudu, kita punya alasan wudu, nah bisa kita tolak dengan halus sambil kita mengedukasikan. Ini yang perlu kita pada saat kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan selamat dari berbagai macam mara bahaya. Di antaranya hikmah wudu sangat-sangatlah luar biasa. Kita akan selalu menjadi penyelamat amal kita. Pada saat nanti kita di kehidupan setelah kematian kita akan merasakan bagaimana indahnya wudu tersebut bisa menyelamatkan kita. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati kadih tawashathu syayatin faja'ahu dzikrullah fakhallasahu minhum. Dan aku melihat laki-laki dari umatku qadih tawashathu syayatin, dan dia itu telah dikelilingi oleh syaitan. Faja'ahu dzikrullah fakhallasahu minhum. Maka datanglah zikirnya kepada Allah. Datanglah zikirnya kepada Allah, maka itu akan menyelamatkan kehidupannya. Penting sekali pada saat kita lagi duduk seperti ini, kita berzikir kepada Allah. Dan saya di atas mimbar ini sudah membahaskan bahwasanya ada 11 aktivitas zikir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini duduk kita ini termasuk di antara dari sekian makna zikir. Zikir itu bukan hanya seperti zikir ratib, ya, berzikir la ilaha illallah, bukan seperti itu saja. Karena praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang diketahui oleh para sahabat dan dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya makna zikir itu banyak variasinya, banyak modelnya. Di antara salah satu makna zikir itu adalah seperti ini adalah majelis ilmu. Ini adalah salah satu bentuk zikir. Terlebih pada saat kita berada dimanapun, cobalah berupaya untuk merubah habitat kita, kebiasaan kita. Jangan biasakan pada saat kita lagi dalam perjalanan dengan mengendarai mobil ataupun sepeda motor. Jangan biasakan mendengarkan hal-hal yang membuat kita lalai. Cobalah kita isi dengan zikir. Paling tidak yang kita putar itu adalah mengaji. Jangan yang diputar itu adalah dangdut. Nah, jangan yang diputar itu adalah hal-hal yang membuat kita itu jauh dari mengingat Allah. Kita tidak membahas bagaimana hukum musik, karena itu menjadi perdebatan di antara para ulama. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah pada saat kita selalu menghadirkan zikir kita kepada Allah, mengingat Allah, maka itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah mempraktekkan, dan ini dipraktekkan oleh Ali. Pada saat Rasul naik atas kuda, Rasul membaca doa lalu tersenyum. Ini praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan pada saat itu Ali naik ke atas kuda, setelah naik kuda baca doa dan tersenyum. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau buat seperti itu Ali? Karena Rasul berbuat seperti ini. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak di antara kita sewaktu kita mau mengendarai kendaraan, membaca doa dan tersenyum sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW? Mau naik sepeda motor, senyum dulu. Ya. Mau naik mobil, senyum dulu. Ini adalah hal-hal yang memang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berat
pada saat kita menunggangi, saat kita mengendarai mobil, katakanlah mobil mewah, kita sudah terbiasa tersenyum. Ada tetangga senyum kita. Kenapa? Karena tadi sudah terbiasa sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan diantara bagaimana praktek zikir. Zikir itu tidak hanya dengan zikir setelah salat, akan tetapi zikir itu adalah bagaimana kita selalu dawam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhath atashan minal atashi faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu. Dan Rasul melihat seorang laki-laki dari umatnya yalhathu atashan, dan dia merasa kehausan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu, maka datanglah puasa Ramadan yang membuat dia itu memberikan air sehingga dia haus dari dahaga. Apa salah satu dari makna pada saat misalnya Bapak Ibu jemaah berpuasa Ramadan, berpuasa Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bid? Ini adalah salah satunya pada saat nanti kelak di hari akhirat, pada saat kita sudah meninggal dunia, maka pada saat itu seseorang itu dilihat oleh Rasulullah SAW merasa kehausan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat itu datanglah puasanya yang membuat dia itu terlepas dari dahaga. Ini merupakan salah satu nikmat kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita mempunyai siklus puasa itu yang paling stabil di atas muka bumi. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Saya pernah sewaktu di Inggris itu, kita maghrib jam 11 malam, buka puasa jam 11 malam, sembahyang isya jam 12, jam 3 sudah sahur. Hana ada temu peluh nafah lo ka puasa lo. Begitu panjangnya durasi harinya. Maka kita sangat beruntung hari ini. Puasa kita paling lama ya, mulai dari jam 5, bukanya jam 7. Itu sudah paling lama. Tapi kalau saudara-saudara kita yang hidup, mungkin bahkan ada yang di Rusia, habis buka puasa mereka langsung puasa lagi. Ada yang seperti itu. Dan pada saat tertentu, dan ini menjadi komplain orang-orang non muslim di Inggris. Pada saat itu orang-orang Islam kan salat tarawih. Salat tarawihnya jam 2 malam. Pernah waktu itu jam 2 Isya, jam 4 sahur. Jadi salat Isya itu jam 2 malam, ribut, orang udah tengah malam, orang mau istirahat. Orang Islam kan salat tarawih, rame, sehingga dikomplain oleh para tetangga-tetangga yang waktu itu yang ada di Inggris. Maka ini sebuah nikmat kepada kita. Pada saat Allah masih memberi kesempatan kepada kita, maka ayo berpuasa. Kenapa? Karena kondisi puasa di tempat kita itu jauh lebih enak jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berpuasa di luar negeri. Apalagi nanti pada saat mereka berpuasa di musim dingin, malamnya terlalu lama, siangnya terlalu pendek. Berbalik dia. Apabila mereka juga berpuasa di benua Antarika, di kutub utara, maka ini adalah semua ada hikmahnya. Dan hikmah yang paling terbesar bagi kita ini, pada saat kita sudah mempunyai kesempatan, maka ayo berpuasa. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia tidak puasa, dia pasti tidak pas. Tapi ada hal yang paling harus kita jaga, di mana saya sering mengulang-ulangnya, bahwasanya ada salah seorang salafus saleh, dia sudah berpuasa selama 40 tahun, puasa sunat. Datang dia kepada seorang guru, lalu pada saat dia ditawarkan oleh guru tersebut untuk berbuka puasa, dia menjawab, "Saya berpuasa Tuhan Guru."
berapa lama kamu berpuasa? 40 tahun. Maka pada saat itu guru tersebut mengatakan, engkau telah membuka puasa selama 40 tahun. Kenapa? Karena ada rasa bangga. Maka hati-hati hari ini, pada saat kita sudah bisa menjaga puasa Senin Kamis ataupun puasa-puasa sunat, jangan pernah merasa bangga dengan amal-amal tersebut. Ada saat orang ditawarkan, ayo makan, oh saya puasa Daud saya sudah sekian tahun, dijelaskan lagi begini, tapi nggak ada yang tanya pun. Tapi dengan bangga dia jelaskan. Ini yang paling bahaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ma'asi khafiyah. Ada kemaksiatan yang tersembunyi di dalam dirinya, yaitu maksiat hati. Kemaksiatan hati ini harus kita jaga, sehingga apa? Mungkin di antara kita sanggup untuk tidak melakukan maksiatul jawarih, untuk tidak bermaksiat secara anggota tubuh, namun maksiat hati ini yang perlu kita jaga, sehingga kita pada saat kita melakukan puasa inilah yang akan membuat kita itu terselamat pada saat kita kehausan nanti di hari akhirat. Maka puasa inilah yang akan datang untuk menyegarkan kembali kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zulmah, dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku baina yadayhi zulmah wa min khalfihi zulmah, di depannya gelap, ya, di belakangnya gelap, wa an yaminihi zulmah, dan di sisi kanannya gelap, wa an shimalihi zulmah, dan di sisi kirinya gelap, wa min fawqihi zulmah, dan dari atasnya gelap, wa min tahtihi zulmah, dan dia dilihat juga bahwasanya oleh Rasul dari bawahnya juga kegelapan. Berarti dalam bahasa Aceh dikatakan suput hitam buta, nah, suput cloud, gelap ke semua penjuru itu, tidak ada yang bisa dilihat. Sisi depannya, kiri, kanan, atas, bawah, itu semuanya gelap. Maka apa yang terjadi? Faja'ahu hajjuhu wa umrahu wa umratuhu fastakhrajahu minadh-dhulmah. Maka datanglah hajinya dan umrahnya, fastakhrajahu min dhulmati, maka keluarlah dia dari sisi kegelapan. Siapa yang bisa membuat seseorang pada saat seseorang itu berada dalam keadaan kegelapan? Dan ini dilihat langsung oleh Rasul, dan ini pasti seseorang itu yang merasa kegelapan dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang. Dan yang bisa membuat seseorang tersebut keluar dari kegelapan tersebut adalah haji dan umrah. Ini adalah amalan penting, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Haji dan umrah dapat menyelamatkan seseorang dari kegelapan. Maka pada saat kita melakukan ibadah itu, maka niatkan hadis ini, niatkan apa yang dilihat oleh Rasul, sehingga apa? Sehingga kita termotivasi. Haji itu bukan untuk ditarik titelnya H kuadrat 4 misalnya, 4 kali naik haji. Kami alhamdulillah sewaktu belajar di Al-Azhar diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa pergi haji hampir setiap tahun. Tapi kita punya pilihan. Pada saat itu di era tahun 90-an, kalau misalnya kita pergi haji pasti akan bentrok dengan ujian. Maka pilihannya ada dua, mau naik haji atau mau ujian. Itu pilihannya. Alhamdulillah saya pernah haji 3 kali. Dan yang paling menarik itu adalah orang yang dipanggil haji itu adalah semua manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Karena apa? Panggilan haji itu adalah kepada semua manusia. Dan panggilan kewajibannya itu hanya 1 kali. Tidak berulang kali. Dan ini harus dirubah mindset kita semuanya. Berapa banyak misalnya kalau kami dulu mahasiswa itu menjadi guide jadi hajinya. Haji wajib cuma sekali, setelah itu direkrut oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi petugas haji. Nah, ada sebuah kebiasaan yang tidak baik apabila seseorang itu melakukan ibadah haji berulang-ulang. Ini sebuah kebiasaan yang tidak baik.
Namun alhamdulillah kebiasaan ini sudah tidak akan mungkin lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah ada pembatasan keberangkatan haji. Sehingga apa yang terjadi? Seseorang yang mendaftar tahun ini dia harus menunggu waiting list selama 20 tahun. Yang menjadi pertanyaan, masih wajibkah haji? Itu ada jemaah yang menanyakan kepada saya. Saya bilang, kewajiban haji itu tidak pernah tereliminasi dikarenakan waiting list yang sekian puluh tahun. Tidak ada. Tugas kita itu adalah tetap mendaftar untuk naik haji. Coba bayangkan, ada dulu dia mempunyai kelebihan, Allah berikan kepada dia kelebihan harta, Allah berikan kepada dia kelebihan jabatan, tapi tidak pernah terbetik di dalam hatinya untuk mendaftarkan haji. Apa yang terjadi? Hampir sampai dengan hari ini dia belum bisa pergi haji, walaupun dia sudah mendaftar. Kenapa? Sudah terlambat, sudah pensiun, menunggu haji, keluar pula aturan 65 tahun nggak boleh pergi haji. Tapi tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah bagi kita untuk bisa meniatkan diri kita untuk mendaftar haji. Ini yang paling penting. Terserah. Yang penting kita sudah menyahuti panggilan Allah. Jadi jangan pernah menggunakan istilah saya belum ada panggilan. Panggilan itu sudah ada dari Nabi Ibrahim, itu setelah memanggil kita. Bukan tidak ada dipanggil, kita tidak mau menyahut panggilan Nabi Ibrahim. Nah, pada saat kita melaksanakan ibadah haji, berarti kita telah menyahuti panggilan yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ini yang harus kita pahami. Kalau seandainya, kenapa dikatakan bahwasanya kewajiban haji itu cuma sekali, umrah itu cuma sekali? Dikarenakan banyak hal yang bisa dilakukan dengan kita menyisihkan dana tersebut. Kewajiban haji itu hanya kewajiban yang bisa dapat memuaskan kepuasan individu dalam beribadah. Contoh, begitu kita pergi haji, misalnya yang kedua kali, apa kebahagiaan kita? Bisa menatap Ka'bah, bisa beribadah, bisa umrah berkali-kali. Hanya kepuasan individu kita dalam beribadah. Tapi kebanyakannya di antara mereka yang pergi haji tersebut, dalam jangka waktu 1 minggu mereka masih bisa konsisten tetap keimanannya. Kalau dulu dia tidak misalnya main batu, ini pulang haji 1 minggu sudah tidak main batu lagi. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan udah main lagi. Ini kebiasaan. Begitu juga misalnya kalau misalnya dulu sebelum pergi haji nonton Korea, ya, sinetron, masih nonton TV. Begitu pulang haji semangat. Spirit keimanannya itu masih kental, masih tebal. Sehingga apa? TV tidak hidup. Kapan? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan hidup kembali. Korea juga sudah mulai nonton lagi. Apapun film sudah mulai nonton lagi. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena haji umrah itu adalah kepuasan individu kita. Tapi ada amal lain yang itu jauh lebih dahsyat. Kalau seandainya kita mengambil dana haji tersebut, kita memberdayakan ekonomi tetangga kita. Katakanlah ada tetangga kita yang miskin. Berapa dana haji kita? 30 juta. Kita bantu dia untuk berjualan. Dengan dana 30 juta tersebut. Berapa jumlah tanggungan dia dalam keluarga? Oh, ternyata dia mempunyai tanggungan 4 orang. 6 semuanya suami istri. Maka semua yang dipakai oleh keluarga sebanyak 6 orang itu dalam mereka beribadah, mulai dari ambil wudu, salat, semuanya itu pahalanya akan sampai kepada orang yang bersedekah tersebut. Coba bayangkan, berapa lama mereka beribadah, maka selama itulah dia akan terus mengalir pahalanya. Inilah yang dinamakan dengan multi level pahala. Bukan multi level marketing saja yang ada, akan tetapi pahala juga dia mempunyai level-level. Pada saat seseorang melakukan amal tersebut akan mengalir kepada dirinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini kalau kita misalnya sering melihat, pengalaman saya pada saat saya menggait beberapa jamaah, banyak hal-hal yang aneh sekali. Dan ini adalah menurut kebiasaan. Maka ini perlu dilakukan taubat nasuha sebelum kita berangkat haji. Kenapa? Pernah satu jamaah itu sewaktu kita guide itu dari Aceh, dia begitu masuk Mekah sudah mulai gila.
Gila. Apa yang dilakukan? Mulai dia pipis dari depan bus ya sampai ke belakang, seret, seperti itu jalan dia dalam bus. Coba bayangkan, tangkap, masukin rumah sakit, pokoknya lari, pokoknya seperti itu, buat heboh semuanya, buat sibuk semuanya. Setelah itu, dan dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Gila, tidak sadar. Begitu setelah selesai wukuf di Arafah, sehat kembali. Kembali ingatannya sempurna. Dan ini adalah hal-hal yang memang sering kita jumpai di haji. Karena bagi saya sering mengatakan kepada jamaah, Mekah, Madinah itu merupakan replikanya akhirat. Jangan pernah menertawakan orang. Ya, misalnya kita lagi duduk di Masjidil Haram melihat Ka'bah, lihat orang hitam lewat, legam, ketawa kita. Hitam tak kan? Itu ada lagi orang yang datang langsung menertawakan kita lagi duduk itu. Ditunjuknya kita seperti itu. Maka kita memang harus ikhlas, harus suci, harus bersih hati kita. Jangan pernah kita mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Jangan pernah kita melecehkan, mentertawakan. Dan hal yang paling sering kita menasihati jamaah itu, apalagi yang sudah sering pergi, kita menasihati. Begitu datang jamaah jam 3 subuh, jam 3 pagi, kita katakan kepadanya, Bu, Pak, istirahat aja dulu, nanti subuh baru keluar. Karena dihitung, misalnya kalau mereka datang ke Madinah, dihitung arba'in duhur, bukan si subuhnya. Apa yang, oh nggak apa-apa Dek, saya sudah biasa ke sini. Nah, itu siap-siap, Bapak itu pasti sesat dan pulangnya 3 hari lagi. Kenapa? Karena sombong, angkuh, merasa dirinya lebih tahu. Maka bukan hanya di Saudi tidak boleh, bukan hanya di Arab tidak boleh, bukan hanya di Mekah, di Madinah sombong itu tidak boleh. Itu sebenarnya pelajaran terpenting yang harus kita ambil hikmahnya. Sombong itu dimanapun tidak boleh, angkuh itu dimanapun tidak boleh, takabur itu dimanapun tidak boleh. Hanya saja kalau di sana kelihatan langsung balasannya, langsung kontan nampak. Begitulah kehidupan di haji. Maka seseorang yang melakukan ibadah haji dan umrah, maka niatkanlah sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Pada saat seseorang melakukan ibadah haji dan umrah, maka jadikanlah ini jangan-jangan nanti pada saat dibangkitkan nanti hari akhirat ada kegelapan yang kita tidak bisa melihat sisi kiri kanan, muka atas belakang, maka haji dan umrah inilah yang akan menyelamatkan kita dari sisi kegelapan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut yaqbidu ruh, dan aku melihat seorang lelaki dari umatku didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi faraddahu anhu, maka datanglah apa yang dinamakan dengan berbaktinya dirinya kepada orang tuanya. Dan ini merupakan hal yang paling apa yang dinamakan dengan surga yang ada di pelupuk mata kita. Keberadaan orang tua ini merupakan adalah surga yang ada di depan mata kita dan surga yang paling murah harganya. Kenapa dikatakan paling murah? Karena memang hidup bersama dengan kita. Maka ada salah seorang jamaah pada saat dia tinggal berjauhan dengan orang tuanya, dia berupaya untuk selalu menelpon orang tuanya. Kenapa? Tidak tinggal sekota dengan orang tuanya. Dan ini harus kita lakukan pada saat kita berada di sisi orang tua kita, maka maksimalkan semaksimal mungkin. Berapa banyak di antara jamaah hari ini yang mempunyai orang tua, ya, mereka menggandeng tangan ibunya, menggandeng tangan ayahnya. Kalau tidak percaya, coba tanyakan kepada orang tuanya. Orang tuanya itu paling bahagia pada saat dia sanggup dipapah oleh anaknya, dibawa ke masjid. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semua orang yang mempunyai anak, ya, adalah sebuah kebahagiaan.
pada saat anaknya bisa mendampinginya pada saat dia beribadah. Bukan anak yang membuat orang tuanya itu masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Ada anak seperti itu. Dan ini terjadi. Sebentar-sebentar ibunya harus masuk rumah sakit. Kenapa? Karena anaknya susah, buat susah terus. Sehingga apa? Ibunya harus diopname, ibunya harus diopname, ibunya harus diopname. Dikarenakan ulah anaknya. Maka ingatlah, pada saat malaikat maut akan mencabut nyawa, maka birrul walidain itu merupakan salah satu amal yang bisa mempermudah seseorang tersebut pada saat dia dicabut nyawa. Maka ini merupakan salah satu kesempatan yang paling luar biasa, dan saya merasakan bagaimana indahnya pada saat saya mempunyai ibu. Dan ini tidak bisa diulang. Serindu apapun hari ini kita sama orang tua kita, itu tidak bisa kita ulangi lagi. Kalau dulu misalnya pada saat, bagi siapapun yang mempunyai ibu hari ini, berbuatlah baik, mengabdilah sebaiknya, semaksimal mungkin. Berilah apapun yang dia inginkan. Kenapa? Karena jangan sampai kebaikan ibu itu kita tidak lakukan. Dikarenakan apa? Kekhawatiran kita terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang lain. Maka ini adalah kesempatan bagi siapapun yang masih mempunyai orang tua. Tadi sore saya berbicara dengan salah seorang anak muda. Dia dipesankan oleh ayahnya, Ustaz, tolong nasihatin anak saya. Seperti itu pesannya. Dan saya katakan, nah, pesan ayah, kamu harus sering-sering menjumuknya. Ayah cuma kepingin aja kamu datang ke rumahnya, cium dia, urut-urut sebentar, pulang. Kenapa? Karena aroma kamu itu dirindukan oleh orang tua. Bedanya yang dirindukan leunci. Ya. Ada sesuatu yang ingin dilihat. Dia tidak ingin rezeki kita. Dia tidak ingin harta kita, tapi ada sebuah kebahagiaan pada saat anak mengunjungi orang tuanya, maka disitulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah harapan, ekspektasi seorang orang tua terhadap anaknya. Pada saat dia punya anak, maka anaknya itu akan mengunjunginya, akan menanyakannya. Walaupun terkadang orang tua ini kasar, dia ceritakan, ada saya pergi Ustaz, cuman ayah tanya, ubuk ke? Ya, bahasa Aceh, ubuk ke gedong? Seperti itu, kasar ayahnya. Saya bilang nggak ada masalah, datang cium dia, ayah, cium ayahnya, ibunya sudah meninggal, cium dia, setelah urut dia sebentar, pulang. Itu paling bahagia dia. Kenapa? Karena inilah rasa seseorang pada saat dia mempunyai anak, maka dia akan menginginkan anak tersebut akan hadir di pelupuk matanya. Semoga insya Allah kita akan sambung dengan berbagai macam ru'yatun Nabi yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.